Gus Izzuddin. Langsung aja Gus, silahkan dimulai. Langsung ini? Iya Gus. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama dan yang paling utama yang selalu saya dan kita usahakan bersama adalah yang pasti rasa bersyukur, karena mengingat pandemi ini yang mungkin kita nggak tahu ya kapan berakhirnya, dan yang mungkin bisa kita usahakan adalah sangat rasa bersyukur kita karena sampai detik ini kita bisa bersama diskusi ataupun belajar bareng di agenda kegiatan kali ini. Kedua kalinya salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi qauli Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad qad hilati adrikni ya Rasulullah. Ketiga kalinya saya pribadi di sini sebagai teman diskusi. Jadi nggak lebih. Semua kita intinya di sini belajar bersama. Jadi saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada seluruh KB LKP 2M mulai jajaran yang paling atas pembina Gus Maki, kemudian pelatih Gus Rudi, Gus Gulam, dan semua termasuk khususnya Bu Direktur kami yang telah mengizinkan saya untuk sedikit banyaknya menemani sampai semua untuk belajar di sini. Saya tegaskan lagi bahwa ini adalah suatu halakoh, suatu kelas yang mana sebenarnya nggak ada hierarki antara siapa yang paling superior menjelaskan ataupun siapa yang paling unggul dalam menjelaskan. Di sini kita sharing bersama aja, sinau bareng. Karena saya rasa hampir setiap 7 hari dalam sepekan itu kita sudah disibukkan dengan kelas-kelas yang sangat melelahkan. Kelas-kelas yang sangat bisa dikatakan sangat menguras tenaga kita, sehingga kalau sudah kelas menguras tenaga kita apalagi ikut ini, kita sharing santai aja, anggap bahwa ini adalah sebuah refleksi ataupun diskusi. Jadi nanti semisal di tengah perjalanan ataupun ada hal-hal yang mungkin kurang pas, nanti bisa ditambahi oleh siapapun yang hadir di sini. Itu yang perlu ditekankan. Jadi mungkin saja bisa nanti si kakak moderator ini menjadi penambah statement ataupun kakak-kakak yang lain yang hadir di sini, karena sekali lagi di sini saya cuma menemani. Jadi enggak selalu apa yang saya jelaskan di sini adalah kebenaran. Cuma sedikit banyaknya yang saya ketahui akan saya sampaikan sebaik mungkin, kurang lebih seperti itu. Monggo slide pertama dibuka. Iya. Bisa langsung menuju ke slide awal. Materi pondasi awal menulis cerpen. Jadi
mungkin kemarin yang sudah ikut kelas esai sedikit banyaknya masih ingat, dan enggak banyak juga dari materi yang disampaikan oleh Bu Direktur kemarin juga sedikit banyaknya ada ketersinambungan dengan materi hari ini. Jadi kalau kemarin ketika teman-teman mengikuti materi hari yang disampaikan kemarin, itu saya rasa lebih ke ranah logika ataupun hal-hal yang ilmiah yang mungkin kita bisa jalani ketika kita membaca beberapa buku. Tapi ketika kita berbicara sastra, berbicara fiksi, maka yang kita dalami, yang kita pelajari adalah hal-hal yang abstrak, nilainya yang mungkin butuh waktu lebih lama lagi ketimbang mempelajari esai yang sifatnya tetap. Sebelum melanjutkan mungkin seyogyanya sebaiknya teman-teman bisa menyalakan kamera agar power kita untuk mengikuti kegiatan kedepannya bisa lebih lagi. Oke, kedua apa itu kurikulum vitae ini? Ini kurikulum vitae saya mungkin sebenarnya juga nggak penting-penting amat ya, mungkin agar kenal aja. Jadi nama saya itu seperti yang di share bisa dipanggil Izudin, cuma teman-teman lebih mengenal saya sebagai Kipeng. Kenapa saya menyuruh untuk memanggil saya Kipeng? Karena mungkin Izudin ataupun nama tiga kalau saya itu banyak orang yang memiliki, sehingga saya harus mendaku diri untuk memiliki nama lain sehingga orang mudah mengenal saya. Tempat tanggal lahir saya di Sidoarjo 30 April 99. Saya masih muda, mungkin orang banyak menganggap saya bahwa sudah semester tua, ya mungkin ya gini perawaan orang seni gondrong dan enggak terurus sehingga kayak sudah tua. Riwayat pendidikan bisa dibaca sendiri. Mungkin ada salah satu teman-teman yang pernah singgah di pendidikan itu, berarti satu alumni dengan saya. Kemudian riwayat organisasi juga nggak terlalu banyak, seperti yang tertera bisa dibaca sendiri, dan prestasi yang diperoleh juga nggak terlalu banyak, seperti yang di pamflet. Monggo lanjut nih. Kira-kira yang ikut di sini tahu nggak mengenai definisi sastra itu sendiri? Mungkin ada yang bisa menjelaskan secara singkatnya, atau saya tunjuk langsung ini. Siapa ya? Neng Nanda mungkin bisa menjelaskan apa itu sastra. Sastra itu menurut saya ungkapan bahasa tapi melalui tulisan. Itu singkatnya. Ungkapan rasa atau bahasa ekspresi tapi melalui tulisan, seperti itu. Oke. Siapa lagi ya? Gus Abdullah mungkin. BSI. Monggo Gus, bisa dijelaskan mungkin. Gimana ini Gus Abdul? Yang lain mungkin bisa mengusulkan diri untuk menjelaskan apa itu sastra. Gak ada. Saya Gus. Iya, monggo. Kakak moderator. Menurut saya karya sastra itu karya dengan kata-kata yang disusun dengan indah. Oke.
Berarti kalau nggak indah bukan sastra. Oke. Ya, langsung lanjut aja. Jadi yang seperti di sel itu sastra atau kesusastraan adalah merupakan sebuah ekspresi fakta, artistik dan juga imajinatif, manifestasi dari kehidupan manusia melalui bahasa yang berperan sebagai media serta ditambah dengan efek positif dalam kehidupan manusia. Jadi singkatnya sastra itu sebuah bisa dikatakan meditasi yang sangat dalam yang dilakukan seseorang dari seluruh alam semesta ini, objeknya. Tapi rata-rata orang menggunakan manusia sebagai objek untuk menggali ataupun mendalami nilai-nilai kesastraan itu sendiri. Kemudian diejawantahkan menjadi sebuah kata-kata atau bisa menggunakan suara juga. Itu simpelnya. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi hal-hal yang basic seperti ini kita bisa mendapatkan atau mencarinya di internet. Jadi mungkin nggak perlu didalami. Jadi nanti kita belajar lebih dalam bagaimana menggali sebuah hierarki ataupun tahapan-tahapan bagaimana menelurkan ide ataupun memulai sebuah karya sastra itu sendiri. Lanjut monggo. Nah ya, ini ada beberapa bagian sastra yang umumnya diketahui, yaitu ada 6: prosa, drama, pantun, puisi, kemudian hikayat dan dongeng. Dan ini umumnya nanti prosa juga terbagi lagi, drama terbagi lagi, pantun sampai dongeng terbagi lagi. Sedangkan di sini kita akan mendalami bagaimana ataupun cara untuk menulis cerpen, maka kita atau cerpen itu sendiri mengikuti bagian dari dongeng. Di puisi nanti mungkin ada kelasnya sendiri, hikayat juga ada bagian sendiri, sedangkan cerpen itu masuk kepada dongeng, yang mana cerita bisa dikatakan realita, juga bisa dikatakan imajinasi. Dan ini juga laki-laki bisa kita cari di internet ataupun buku-buku penulisan. Monggo lanjut. Ini ciri-ciri cerpen juga umumnya yang biasanya di permukaan yang biasa dibahas oleh setiap pemateri pembahasan cerpen. Tapi biasanya kalau hal-hal yang seperti ini itu di titik tertentu di waktu tertentu nggak terlalu dibuat ya, karena mungkin beberapa orang tidak terlalu idealis ketika menggunakan ataupun menulis cerpen, sehingga ciri-ciri ini biasanya disingkirkan. Jadi bisa dibaca sendiri bahwa cerpen juga dibaca sekali duduk, alur ceritanya sederhana, maksimal 10.000 kata, penukuran cerita sangat sederhana, tidak menggambarkan semua kisah tokoh, memiliki pesan atau amanat, dan lain-lain. Dan ini juga bisa sampai cari sendiri di internet ataupun buku-buku panduan cerpen. Lanjut. Nah, ini dari yang beberapa set sebelumnya, kenapa saya tidak mempelajari lebih dalam ataupun membahas lebih dalam, karena bagi saya hal apapun setiap pertemuan, entah itu workshop, seminar, kemudian diskusi dan lain-lain tentang tema apapun, sebenarnya saya pribadi ya ini mungkin nanti bisa teman-teman juga bisa memiliki pendapat lain bahwa
sebenarnya mengikuti hal-hal diskusi seperti ini yang terpenting itu adalah bagaimana teman-teman ataupun kita mengambil atau menggali suatu yang jauh yang mungkin kita tidak dapatkan di internet ataupun YouTube. Karena kalau kita mencari ataupun ingin mendapatkan hal-hal seperti itu, seperti ciri-ciri ucapan tadi, kemudian pembagian karya sastra, definisi sastra, itu kan kita bisa dapatkan di internet. Lah itu sebenarnya juga nggak perlu dibahas terlalu dalam ya, kalau menurutku. Yang perlu ini seperti ini. Kemarin juga sempat dibahas dari mana sih saya harus memulai menulis. Kemudian bagaimana seharusnya Bagaimana seharusnya membangun fondasi awal menulis. Kemudian bagaimana cara menulis yang baik. Ini sebenarnya pertanyaan-pertanyaan basic yang perlu kita gali. Lah, hal-hal seperti ini biasanya pemateri ataupun orang yang menyampaikan materi menjawabnya dengan landasan ataupun argumen pengalaman, biasanya seperti ini. Karena setiap penulis ataupun orang yang berpengalaman dalam hal tersebut itu tidak akan kita dapatkan ketika kita mencari definisi di internet. Dan itu sebenarnya titik terpenting dalam diskusi ataupun seminar ataupun workshop. Itu menurut saya ya. Jadi ini yang perlu kita perlu kita kritisi, perlu kita gali lagi tentang 5 pertanyaan ini. Karena lagi-lagi sastra itu sendiri adalah suatu hal yang abstrak. Tapi bukan menutup kemungkinan hal yang abstrak tersebut tidak bisa dijelaskan dengan konkret. Tetap bisa. Tapi ya itu tadi perlu perenungan dan hal-hal yang sangat mendalam. Seperti itu. Monggo lanjut nih. Nah. Ini ya. Hampir mirip dengan kajian ataupun pembahasan yang kemarin bahwa dari jawaban 5 pertanyaan itu tadi, intinya adalah ini. Inti dari semuanya adalah niat yang kuat untuk komitmen mendalami dunia kepenulisan. Dan mungkin teman-teman yang sudah pernah belajar menulis dengan saya, meskipun beberapa hari, mungkin pernah merasakan bagaimana bergejolaknya niat ataupun mood ketika kita membangun ataupun kontrak bagaimana komitmen kita ke depannya. Jadi mungkin ini jawaban inti, tapi kan nggak enak kalau cuma dari sini saja. Jadi tetap nanti masih banyak rentetan, tapi yang paling penting, yang paling perlu kita pahami adalah niat awal kita. Karena biasanya kita kepingin memulai menulis atau kepingin mengajak teman kita untuk mulai belajar menulis itu juga lihat kondisinya. Terkadang rata-rata orang pengen belajar menulis itu ketika libur kuliah ataupun jam-jam kosong. Lah itu juga menentukan bagaimana niat ataupun konsisten kita ke depannya. Kalau ketika kita memulainya ketika hal-hal jam-jam kosong ataupun memiliki waktu nganggur yang banyak, maka ketika kita sibuk, niat kita akan goyah. Lah bagaimana niat itu akan terus kuat dan bisa langgeng dan nggak hilang, nggak mudah patah semangat. Lah maka dari itu yang perlu kita cermati atau yang perlu kita bangun pondasi awal itu niatnya. Ditanyakan lagi kepada kita apa niat sebenarnya kita untuk menulis. Hanya mengisi waktu kosong, apa hanya pengen gaya-gayaan, atau hanya benar-benar pengen mempelajari. Dan itu setiap personal, setiap individu sangat-sangat berbeda. Dan jawabannya bisa kita dapatkan di slide selanjutnya.
Ini satu-satu aja nih ya, pelan-pelan. Hierarki yang perlu kita lewati. Ini juga mungkin pengalaman pribadi saya ya, tentang bagaimana menulis ataupun bagaimana memulai pondasi awal. Jadi yang pertama dan yang harus kita perhatikan setelah membangun niat itu adalah cari partner atau mentor. Dan ini sangat sulit. Tidak semua teman ataupun mentor yang kita cari biasanya tidak sekarakter dengan kita. Terkadang mentor itu yang pengen lari kita cepat adaptasi, sedangkan kita sendiri karakteristiknya beda dengan mentor yang diinginkan. Jadi ini sangat penting dan sangat perlu diperhatikan bagaimana mencari orang yang benar-benar bisa memahami, bisa mendidik dan sabar kita. Karena nggak semua orang ya bisa memahami karakter, memahami sifat, kemudian mood, kemudian aspek-aspek yang lain. Dan ini yang sangat perlu diperhatikan pertama setelah niat. Kalau niat sudah mantep, pengen melajari nulis itu apa, tujuannya apa, maka yang selanjutnya harus mencari mentor atau partner. Lah, bisa juga ikut UKM ataupun ikut organisasi komunitas penulisan, itu juga bisa mewakili pondasi yang awal ini. Jadi kalau setelah mendapat partner atau mentor, kita bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu membaca. Biasanya kalau cari partner sama mentor ini kalau sudah mendapatkan ya tinggal partner tersebut yang bagaimana sekreatif mungkin mensuplai ataupun merancang apa yang diinginkan ke depannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu membaca. Membaca yang pertama ini maksudnya membiasakan. Jadi kalau biasanya saya menanyakan teman-teman kalau belajar bareng tentang menulis apapun, nggak hanya cerpen tapi esai dan lain-lain, itu yang pertama yang selalu saya tanyakan adalah bagaimana kebiasaan membaca dia. Karena kemarin juga dijelaskan bahwa membaca adalah hal yang paling fundamental, hal yang paling dasar dalam kepenulisan. Kalau kita sudah bisa melunasi pondasi setelah mencari partner, maka kita akan mudah apa yang kita inginkan dalam menulis. Yang pertama kan ada dua membaca. Yang pertama ini membiasakan. Jadi membaca bacaan apapun, cerpen apapun, genre apapun kita baca. Kalau kita sudah biasa seperti kita membaca satu hari 2 cerpen, 3 cerpen, kita tingkatkan menjadi berapa cerpen sehari, 5 cerpen ataupun 10 cerpen, dan otomatis itu meningkatkan keinginan kita untuk menuangkan segala ide yang telah kita dapatkan dari bacaan tersebut. Untuk membaca yang kedua ini lebih idealis lagi. Setelah kita membiasakan diri untuk membaca, kita nggak hanya membaca. Yang kedua ini nggak hanya membaca. Jadi kita harus menanyakan lagi apa yang sebaiknya, bagaimana sih sebaiknya kita membaca. Nggak hanya sekedar membaca jadinya. Jadi kita mengkritisi bacaan kita, menanyakan apa salahnya di tulisan tersebut dan lain-lain. Dan bahwa Eka Kurniawan sendiri mengatakan kelas menulis terbaik adalah membaca. Dan dia memiliki blog sendiri, dan blog tersebut dijadikan bacaan oleh masyarakat luas sebagai kelas menulis. Karena sejatinya membaca adalah latihan itu sendiri kepada menulis. Setelah zaman sudah membangun 3 pondasi ini, dan saya rasa nggak bisa 1 bulan atau 2 bulan ya, ketika kita menginginkan cepatnya ide datang, kemudian lancarnya menulis dan lain-lain. Ini membutuhkan tergantung semangat kita. Kalau sehari bisa benar-benar
dipompa, benar-benar dipush untuk membaca, maka semakin cepat perkembangan kita. Oke, lanjut. Menulis ya. Nah, baru setelah membaca maka kita mudah menulis. Apapun ketika kita menulis cerpen pasti akan dengan mudah. Biasanya tergantung sih, ada yang membaca, menulis, kemudian membaca lagi, ada yang membaca beriringan dengan menulis. Pokoknya yang terpenting itu harus banyak-banyak membaca daripada menulis. Jadi kalau menulis lebih banyak, nanti biasanya apa ya? Ya memang benar tulisannya jadi, tapi isinya atau substansinya itu biasanya kosong. Jadi nanti bisa dipelajari itu tadi. Setelah membaca baru menulis. Setelah menulis maka kita akan mulai merasakan impact. Impactnya ini bisa berarti negatif, bisa berarti positif. Kan biasanya kalau kita sudah menulis, kita bisa share ke teman-teman ataupun media. Nah, di situ kita pasti akan mendapatkan lingkungan baru, baik seorang yang mencintai tulisan kita ataupun yang membenci. Biasanya orangnya sudah mengirimkan ke media pasti kayak seperti ditandai. Oh, orang ini sudah lama nggak nulis. Jadi ditunggu-tunggu tulisannya oleh penggemar setianya. Jadi kalau kita sudah merasakan impact, maka bisa kita akan mendapatkan pergaulan yang lebih bebas lagi, mengenal penulis-penulis yang lebih jauh dari kita. Setelah mulai merasakan impact, kita mulai profesional. Jadi nggak asal-asalan nulis. Kita sudah kasarannya punya privilege, punya nama, punya tempat di masyarakat luas. Jadi kita nggak asal-asalan nulis. Yang semula kita hanya menulis saja ala kadarnya, tapi ketika kita sudah memiliki impact, memiliki lingkungan baru, maka kita akan merasa berhati-hati ketika menulis. Dan ini hierarki yang harus kita jalani. Saya rasa nggak bisa langsung meloncat, langsung menulis ataupun yang lain. Dan biasanya kalau saya bareng-bareng menulis, belajar bareng dengan teman-teman, maka setiap membaca itu ada kriterianya sendiri, ada perincian sendiri. Menulis ada perincian sendiri. Nanti menulis itu juga belajar bagaimana penulisan yang benar, kapital, titik koma, dan lain-lain. Dan ini cuma permukaan saja. Mungkin di lain waktu bisa lebih intens lagi dan langsung praktek. Jadi kita cuma belajar di permukaan saja. Monggo, lanjut. Jadi itu kurang lebih sependek pengalaman saya yang bagaimana sih mengatasi problem sulit mengawali menulis ataupun menghasilkan ide. Itu tadi hierarkinya yang perlu kita jalani. Tapi sebenarnya masih ada beberapa tambahan yang mungkin juga perlu kita ketahui, bagaimana dinamika di lingkungan cerpen. Bisa dilanjut. Nah ini juga kita pelajari di permukaan jenis-jenis penulis. Kemarin juga telah dijelaskan bagaimana sebaiknya kita mengirimkan tulisan kita. Jadi di sini juga ada beberapa jenis-jenis penulis, begitu juga tujuannya. Jadi ada penulis event. Event ini biasanya orang yang lebih suka ikut perlombaan aja, call paper, kemudian hal-hal yang bersifat event. Ada juga penulis indie, penulis lepas. Ini saya sekarang masih berada di titik ini, masih suka lepas. Jadi kalau diajak perlombaan masih lebih
memilih ke penulis lepas. Jadi penulis lepas ini saya rasa lebih sulit ya daripada penulis event, karena penulis lepas harus menyesuaikan dengan media yang akan dituju. Dan setiap media pasti memiliki karakteristik ataupun selingkung sendiri mengenai kalimat-kalimat. Kemudian ada penulis kontrak. Penulis kontrak ini juga macam-macam, ada penulis skrip film, naskah presiden, kemudian hal-hal yang lain seperti penulis skrip, iklan, pokoknya yang kontrak. Kemudian penulis profesional itu seperti penulis buku. Dan yang seperti kita ketahui penulis novel yang sering kita baca bukunya. Monggo lanjut. Nah, ini penulis idola saya. Mungkin setiap sampean juga memiliki penulis idola sendiri yang mana terus menjadikan sampean semangat menulis. Dan mungkin ini 3 penulis idola saya, A.S. Laksana, Eka Kurniawan, dan Putri Aya. Dan ketika ini beliau nggak hanya juga menulis fiksi, tapi juga menulis non-fiksi seperti esai, artikel, dan lain-lain. Monggo lanjut. Nah, ini juga apa ya? Sebenarnya cerpen itu enggak hanya bagaimana cerita disampaikannya, tapi juga kita ketika ingin mengangkat isu, tapi disampaikan dengan media cerpen itu juga bisa, seperti cerpen saya ini. Mungkin ada sebagian teman yang sudah membacanya. Nah, ini saya kemarin sempat mengangkat isu Win Malang Sadar, tapi saya mensiasati menyampaikan dengan cerpen. Lah, sebenarnya dalam tulisan tersebut itu pure pendapat saya semua, tanpa ya meskipun ada beberapa sub pembahasan yang sempat saya diskusikan dengan beberapa teman. Tapi sebenarnya tokoh Gus John di sini itu adalah representasi seorang yang moderat. Tadi saya ciptakan yang mana Gus John ini dalam dunia nyata sebenarnya nggak ada, tapi saya representasikan bagaimana seorang Gus John bisa menanggapi isu ini dengan nada yang nggak terlalu kaku. Itu contoh isu panas yang disampaikan dengan media cerpen. Lanjut. Ada juga contoh pembahasan berat yang disampaikan dengan media cerpen, seperti kolomnya Mas Ahmad Hadafi di Mojok. Ini setiap Jumat tampil dan membahas tentang seputar agama yang disampaikan dengan media cerpen. Sampean bisa lihat judulnya apa, gunanya doa kalau takdir manusia sudah ditentukan. Lah, ini kalau mungkin disampaikan dengan narasi full, narasi tanpa filter, akan terasa kaku dan kayak melelahkan gitulah. Mungkin kita bisa mensiasati dengan media cerpen sehingga ketika orang membacanya akan mudah. Kalian juga bisa membaca bagaimana bahasa yang digunakan sangat verbal sekali, sangat menggunakan bahasa kata-kata sehari-hari. Dan ini bisa kita pelajari ketika kita sudah membaca banyak referensi itu tadi cerpen, jenis-jenis cerpen. Bisa dilanjut. Ada juga contoh cerpen yang apa ini? Tema parodi. Ya enggak sih? Berbentuk parodi. Contoh cerpen yang berbentuk parodi. Jadi kita bisa menghayal bagaimana kita bertemu dengan seseorang ataupun menciptakan menghadirkan seseorang pada kehidupan kita. Seperti cerpennya Putri Aya ini di kolomnya beliau 2024 ketika saya bertemu Presiden Joko Widodo. Dan ini sebenarnya enggak ada ya.
Jadi beliau parodikan bagaimana dia bertemu dengan Jokowi. Dan semua isinya pastinya fiktif, enggak realita. Jadi kita bisa seperti bagaimana bertemu dengan seorang yang kita idolakan, bisa kita mensiasati seperti itu. Ini cerpen yang berbentuk parodi. Monggo dilanjut. Nah, lebih jauh lagi ketika kita sudah profesional, maka kalimatnya seperti ini. Ini cerpen Japos juga penulis dari UKM LKP 2M, senior kita, Gus Rosid. Jadi cerpen yang sekarang, yang ini mungkin bahasanya lebih serius, lebih sastra, bisa sampean baca. Seperti apa ya? Prosa yang disusun menjadi kalimat. Februari 1990. Belum sampean kembalikan. Malang menjelang. Panas menyeruak. Kentang langgar bertalu-talu. Lah, ini kan lebih puitis ya, lebih bahasanya lebih sastrawan. Ini yang mungkin bisa sampean lakukan ketika sudah mempelajari cerpen bertahun-tahun. Bisa dilanjut. Ini cerpen yang terjemahan juga ada. Jadi ketika sampean pengen menerjemahkan cerpen ataupun basic sampean bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris, bisa menerjemahkan cerpen menggunakan media terjemahan. Itu tadi contohnya yang terakhir itu cerpennya Ernest Hemingway. Ini juga salah satu penulis idola saya, tapi penulis luar. Penantian sepanjang hari. Ini juga bahasa terjemahan. Jadi mungkin itu kurang lebih nanti bisa sampean tanyakan bagaimana sebaiknya ataupun ada yang kurang dari pembahasan kita kali ini. Atau mungkin juga teman-teman yang lain, Budir, ataupun orang-orang yang lebih berpengalaman dari saya bisa menambahi. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya kembalikan kepada kakak moderator. Ya, terima kasih. Kita mungkin di antara Gus dan Ning ada yang ingin bertanya. Dipersilahkan. Izin bertanya. Bisa langsung via voice note atau di chat. Oke Mbak, sudah boleh nyanyi. Ya.
kedengaran ya suaranya? Cek. Masih kurang jelas nggak suaranya? Yang dari user Khalidatun Hidayat kayak gemberesek gitu loh. Monggo ya ingin bertanya. Saya izin bertanya nih. Langsung saja nggak? Gus izin. Jadi kan tadi dari penjelasannya Gus Izzuddin ada satu contoh cerpen terjemahan. Nah itu apa ada platform khusus, maksudnya media khusus untuk kita misalnya pengen jadi penulis cerpen terjemahan. Terus kalau misalnya kita ingin menerjemahkan cerpen itu, apakah kita harus direkrut dulu dari media tersebut? Misalnya kayak media itu sudah merekrut seseorang khusus untuk menerjemahkan cerpen, atau memang bisa kita menyetorkan individu seperti kayak ke media-media lainnya gitu, Gus. Gitu saja, terima kasih. Ada yang bertanya lagi atau mau langsung dijawab aja, Gus? Mungkin langsung saya jawab aja nanti. Langsung saya jawab aja nanti. Yang lain bisa menyusul pertanyaan. Oke. Saya berusaha menjawab nih ya. Jadi sependek pengetahuan saya tidak jauh apa nih? Ini suara saya menggema apa enggak? Suara saya menggema apa enggak? Jelas. Enggak jelas ya. Enggak jelas ya. Jelas. Jadi hampir mirip dengan penulis lepas. Tadi kriteria ataupun apa ya? Karakteristik bahasa yang digunakan itu juga nggak harus menjadi editor ataupun anggota dari koran tersebut. Jadi sampai cukup memiliki naskah ataupun karya terjemahan sampaian yang pasti nggak plagiat, yang pasti karya orisinil, bisa langsung dikirimkan kepada cerpen yang sudah tertera tadi. Biasanya platformnya itu ada di lakon-hidup.com. Jadi di situ menyediakan kolom khusus cerpen. Biasanya terbit setiap hari Minggu. Yang menerima itu kalau nggak salah nggak semua seperti Jawa Post ataupun Koran Tempo. Sepengetahuan saya itu Jakarta Post itu kan khusus bahasa Inggris. Kemudian media Indonesia juga ada Suara Merdeka. Republika itu menerima cerpen-cerpen terjemahan. Itu nanti bisa saya kirim link setelah ini. Mana aja media-media yang menerima cerpen terjemahan. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Oke. Ini Monggo yang lain mungkin ada yang ingin bertanya. Saya Gus mau tanya. Monggo Nanda. Ya, ini kalau semuanya kita mau membuat sebuah cerpen. Nah, itu tapi cerpennya itu cerita dari orang lain. Maksudnya kita ngambil cerita orang lain. Nah, itu kita lebih ke mendekati orang yang mau kita jadikan sebuah cerita dalam cerpen kita, atau lebih menganalisis orang tersebut. Karena setahu saya ketika kita membuat cerpen, ya harus tahu, benar-benar tahu karakter dari cerpen kita itu mau diarahkan kemana, seperti itu. Kemana? Lebih ke pendekatan orang atau lebih ke menganalisis terkait observasinya gitu. Terima kasih.
Langsung Monggo Gus. Langsung dijawab. Oke. Ya gini nih. Yang ditanyakan berarti sumbernya itu semisal kita bertemu orang, kemudian orang tersebut menceritakan tetek bengek tentang suatu kisah gitu ya. Lah, kisah yang diceritakan dari teman bicara kita tadi akan kita jadikan cerita pendek gitu tak? Pertanyaannya. Nah, kalau pengetahuan pendek saya itu apa ya? Tergantung sampean sendiri bagaimana ketika sampean memiliki tujuan ataupun gini. Fiksi kan semacam dunia luas tanpa batas dan sebenarnya nggak bisa didebat ya. Kita membuat cerita thriller yang mana tokoh tersebut kita melibatkan Jokowi di dalamnya, misal. Dan Jokowi ditokohkan sebagai karakter yang sangat-sangat antagonis pembunuh. Dalam fiksi itu sah-sah saja dan nggak ada yang bisa mengganggu gugat. Karena fiksi adalah dunia yang luas tanpa batas. Lah, jawaban bagaimana kita sebaiknya ataupun ada nggak kadar ataupun standarisasi ketika kita membuat cerita dari versi orang lain, harus mengikuti itu ataupun mendalami karakter nggak? Jawabannya ya yang pasti tidak terlalu dan tidak perlu harus mengikuti. Kita bisa mensuplai ataupun memoles karakter tersebut. Ketika teman cerita yang didapatkan dari teman sampean sebenarnya orang karakternya itu baik, bisa kita belokkan menjadi buruk, itu sangat boleh saja dalam dunia fiksi. Itu sih kalau menurutku. Kalau sampean tahu cerpennya Agus Mulyadi di Mojo itu, beliau sangat vulgar ketika membuat seorang tokoh dalam cerpennya, bahwa bahkan beliau pernah membuat cerpen judulnya Hantaman apa ya? Intinya menceritakan bagaimana Pak Terawan Menkes sama Pak Luhut itu direshuffle. Dan itu sebenarnya sangat apa ya? Menjadi bumerang kalau orang yang nggak kuat banget mengangkat cerita itu. Tapi sama Agus Mulyadi itu dibuat parodi. Dan sah-sah saja. Kalau menurutku nggak ada batasan ya. Kalau dari sampean sendiri ketika ingin membuat cerita. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak Gus, sangat bermanfaat dan tahap ilmunya. Monggo yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya. Monggo bertanya. Ayo. Mumpung sampean ikut banyak teman yang nggak bisa ikut karena berhalangan. Bertanya apapun tentang cerpen ini ataupun menambahi mungkin saya ada kesalahan tadi bisa dibenarkan dengan statement lain, monggo. Monggo yang ingin bertanya.
Biasanya kalau diam itu kemungkinannya ada 2. Kalau nggak setuju dan bingung. Mungkin pembahasannya terlalu berat atau gimana ya. Teman-teman ini diam itu kemungkinannya ada 2. Atau ning Astri yang katanya bisa juga. Atau menambahkan hal lain tentang pembahasan cerpen. Monggo. Yaudah saya nanya nih Gus. Saya mau nanya, saya pernah buat cerpen, tapi pas udah jadi itu kayak ngerasa bosen gitu sama tulisan sendiri. Apa ya, garing gitu, aneh. Itu gimana ya Gus? Oke. Memang hal seperti itu sangat lumrah ya. Enggak hanya sama saya sering juga seperti itu. Kayak sudah apa ya, insecure ya kalau dikatakan, sudah nggak pede lagi ketika menulis terus tapi ceritanya seperti itu aja, nggak ada seni-seninya, pokoknya stagnan di situ. Nah, kalau pengalaman saya sih itu sudah wajar. Cuma kita bisa mensiasati ataupun mengusahakan bagaimana setiap ada kreasi pasti ada rekreasi. Setiap ada karya yang ditelurkan pasti harus ada refleksi. Jadi titik poinnya, penilaiannya itu jangan sampai kita menyamakan karya kita dengan karya orang lain, dan itu biasanya membuat kita down. Tapi kita harus menyamakan karya kita dengan karya kita sebelumnya, karena proses yang telah kita jalani ketika kita menilai ataupun menyamakan dengan karya orang lain itu nggak relevan, nggak relate, karena orang lain beda prosesnya dengan kita. Lah, terus bagaimana memulai lagi agar karakteristik ataupun seni, rasa cerpen yang kita telurkan itu bisa berkembang. Lagi-lagi harus memperbanyak lingkungan atau memperbanyak bacaan. Ketika kita mampu membaca banyak cerpen ataupun tulisan-tulisan fiksi, maka tidak secara langsung disitulah perkembangan ide-ide kita, gaya tulisan kita akan berkembang. Gitu sih. Matur nuwun Gus penjelasannya. Ini ada yang nanya Gus di chat, cerpen itu biasanya paling banyak halamannya itu berapa ya, atau banyak katanya itu berapa? Oke. Di sana tadi kan sudah ada ya maksimal 10.000 kata. Itu pun panjang banget dan mungkin agak melelahkan. Biasanya kalau lumrahnya media itu antara 2.000 sampai 3.000 kata. Dan itu biasanya sangat padat sekali. Plot yang ditawarkan si penulis. Itu sih. Tapi ada juga tidak menutup kemungkinan lebih banyak dari itu. Itu biasa disebut cerita bersambung. Jadi kalau yang 10.000 kata tadi dikirim ke media, itu biasanya diterbitkan secara berkala. Jadi ada 2 episode. Gitu. Ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, istifadah, monggo. Gening. Gus, kalau misalnya caranya kita mau mulai nulis ini gimana sih? Gimana ya? Misalnya kita nulis cerpen itu, cara memulai awal yang menarik itu gimana? Soalnya biasanya kayak misalnya temen ngasih tahu, aku buat cerpen loh, terus saya baca awalnya aja kok bosenin gitu ya. Terus saya sendiri misalnya kayak iseng-iseng bikin cerpen, kok baca awalnya itu kayak gimana ya cara buat menarik, kok sulit banget gitu loh. Misalnya diawali dengan pihak ketiga atau apa gitu Gus misalnya.
trik-triknya Gus. Terima kasih Gus. Iya. Gini. Biasanya penulis pemula ataupun orang yang masih baru menulis itu memulai dengan suasana kayak matahari terbit dan menyinari, kemudian memenuhi seluruh ruangan ini. Itu biasa penulis pemula seperti itu. Tapi tergantung pembacanya. Penilainya subjektif aja. Jadi nggak bisa dituntut atau standarisasi bagaimana bagusnya. Tapi yang pasti itu rangkaian kata yang disusun. Jadi nggak melulu harus apa orang yang berbicara, si tokoh berbicara ataupun suatu keadaan kayak seperti tadi. Tapi yang pasti itu susunan kalimatnya. Bisa dibuka lagi nih yang PPT tadi yang miliknya Gus Rosid. Nah, coba teman-teman bisa baca ya. Ini diawali dengan Februari 1990. Malam menjelang. Hawa panas menyeruak. Kentong langgar bertalu-talu. Ini kan sebuah komponen kalimat yang sebenarnya sederhana tapi disusun dengan sangat sistematis gitu. Jadi orang yang membaca itu kayak bergairah. Kalau penulis pemula seperti saya pasti gini, Februari 1990 malam telah menunjukkan kegelapan. Hawa panas dirasa oleh badan. Jadi bedanya itu ya tinggal bagaimana merangkai kalimat. Terus kemudian selanjutnya timbale rumah. Puluhan warga telah berkumpul, duduk berjejal-jejal, beralas daun kelapa. Mereka percaya rumah pertama di pendukuhan ini laksana benteng kukuh karena tak roboh digempur sampai paragraf terakhir. Kemudian paragraf kedua, suasana masih sepi dan hening. Sesekali garis merah mengiris langit di ufuk timur. Belum ada degup dentum ledakan, kecuali degup-detak resah yang meledak di balik dada setiap orang. Jadi apa ya? Titik poinnya kan ketika orang bagaimana antusias membaca itu lagi-lagi itu tadi kosakata yang kaya. Bedakan dengan cerpen saya ataupun tulisan saya yang tentang Tagar Uin Malang. Ini bahasa verbal dan saya enggak mengutamakan apa ya estetika bahasa. Ini saya awali dengan dialog. Menurut sampean gimana? Tindakan seperti itu etis apa tidak? Kan kita santri Gus. Pastinya nanti orang akan memandang santri kok tidak punya adab. Nah, di sini lebih ke bahasa verbal dan tidak tanpa estetika. Tadi ya itu tadi solusinya kita harus banyak membaca dan proses ataupun hal-hal yang memalukan seperti kata-kata kita masih bisa dikata nggak seru, nggak asik itu harus dan perlu kita lewati sih. Mungkin itu istifadah jawabannya. Oh gitu. Siap Gus, terima kasih Gus. Ya, monggo yang lain jika masih ada unek-unek. Nah ini ada yang bertanya dari Ainin Efrinia. Bagaimana cara membangkitkan mood saat cerita sudah setengah jalan? Karena saya sendiri sering mengalami hal tersebut. Gimana itu Gus? Monggo dijawab. Oke. Laki-laki sulitnya belajar karya sastra dan fiksi itu di sini. Ini kan berkenaan dengan sistem rasa yang sangat
abstrak dan memang sulit nggak bisa didikte ya, ataupun dibaca kalau orang itu seperti ini. Pokoknya saya berbicara kemudian mungkin di suatu titik nggak relevan ya bagi Samin, tapi saya rasa seperti ketika kita belajar ataupun mencari ide kayak berhenti di tengah jalan seperti itu, ataupun mood yang tiba-tiba hilang, ya itu tadi kita harus rekreasi. Kalau ada kreasi, kita harus sedikit rekreasi biar kita fresh. Dan mood itu enggak bisa kita deteksi ya, enggak bisa kita prediksi kapan datangnya ataupun kapan berkunjungnya. Tapi itu tadi kalau kita pinter mengendalikan mood ataupun rasa semangat, apalagi di usia kita yang sangat stabil. Ketika sekarang belajar A, besok berubah, nggak pengen belajar A lagi, pengen belajar B, kemudian berubah lagi. Dan solusinya sih saya rasa adalah rekreasi. Rekreasi dalam hal menghibur ataupun mencari suasana yang sekiranya kita bisa membangkitkan mood lagi. Dan setiap rekreasi, setiap hal-hal yang menghibur kita itu personal ya. Bisa kalau laki-laki saya gampang ngerokok sama ngopi itu bisa membangun mood lagi. Sudah itu sudah cukup. Kalau perempuan saya kurang tahu, entah bisa nonton drakor ataupun nonton film, itu mungkin bisa menjadi jalan sih. Kalau saya nanti biasanya setelah nonton film nanti tumbuh ide, oh ya karakter atau plot yang baik itu seperti ini. Itu sih menurut sependek pengetahuan saya. Ya, begitu kira-kira Ning Ainin Evrinia. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, Gus, dari Ning Baik. Dari segi penilaian atau yang paling menonjol, mungkin dari segi kebahasaannya atau ceritanya yang menarik atau bagaimana? Seperti itu, Gus. Monggo silahkan. Oke. Saya selalu biasanya kalau saya kosong itu sering disuruh nge-review karyanya teman-teman. Lah, hal paling pertama yang selalu saya berikan dan mau nggak mau itu harus dilakukan seorang penulis cerpen itu adalah kaidah kepenulisan. Itu yang paling fundamental dan mau nggak mau harus dilaksanakan kepada siapapun, entah penulis yang baru mulai ataupun penulis yang sudah memiliki nama. Itu yang universalnya ya, penilaian universal. Jadi tata bahasa kaidah kepenulisan esai atau penulisan ilmiah dengan fiksi itu sangat berbeda. Titik koma ataupun tanda-tanda yang digunakan pada cerpen itu sangat mempengaruhi. Ketika titik sudah melebihi jumlah itu beda penafsirannya. Koma ketika diletakkan tidak sesuai dengan dialog itu sangat berbeda rasanya. Tanda tanya ketika kita memilih tanda tanya dan tanda seru itu ketika salah menempatkan itu sudah beda persepsi pembaca. Lah ini yang penilaian yang harus kita lunasi dan harus kita selesaikan. Itu yang paling pertama. Kemudian setelah itu subjektif aja penilaiannya. Seperti kira-kira apa sih yang disukai ataupun penilaian yang paling inti dari sebuah karya cerpen ataupun novel. Saya rasa ini tergantung orangnya. Orang bisa melanjutkan membaca itu terkadang suka dengan karakternya. Lah karakter ini bisa dibangun lewat narasi ataupun dialog. Ada juga orang yang tidak terlalu memperhitungkan karakter tapi suka bahasanya. Seperti itu tadi bahasanya di cerpennya Gus Rosid tentang Gunung Kelut. Sebenarnya ceritanya plotnya premis nggak terlalu asik, cuma bahasanya aja yang nyaman dibaca sehingga orang bisa melanjutkan membaca. Kemudian ada orang melanjutkan membaca menilai bahwa cerpen itu baik itu karena teka-teki ataupun premis yang dibangun sehingga
pembaca itu merasa penasaran dan akan melanjutkan membaca. Jadi yang terpenting dan yang paling utama itu adalah kaidah kepenulisan. Itu mau nggak mau harus dipelajari. Setelah itu bebas. Kita fokus kepada karakter, dialog ataupun plot, premis dan lain-lain. Itu sih kalau menurut saya. Ya begitu kira-kira yang baik jawabannya. Untuk yang lain monggo, masih ada waktu sampai jam 5. Yang masih ingin bertanya disilahkan. Ning pada mau nanya. Enggak Ning. Enggak tahu kalau hidup, tak kirain mati. Monggo yang lain yang masih menyimpan unek-unek bisa ditanyakan. Ini tinggal 15 menit lagi ya. Sampai jam 5. Oke Gus, sampai jam 5. Oke. Jadi teman-teman yang ada di sini, saya hanya sebatas pengetahuan aja ya. Jadi di sini Gus Daning itu sebutan LKP2M umumnya. Jadi kalau di Pramuka itu kakak siapa, kakak B, kakak C. Kemudian dan di organisasi lain memiliki sebutan sendiri-sendiri. Dan kami juga memiliki sebutan Gus Daning. Nah, sebagai mungkin nanti ada pertanyaan lagi bisa menyusul saya selingi aja ya. Ini tambahan sedikit-sedikit. Jadi itu tadi memang sangat sulit ya menjadi seorang yang mahir dalam dunia penulisan fiksi. Karena itu tadi komponennya sangat luas dan memang nggak bisa ditebak. Tapi ketika kita sudah menjadi penulis fiksi, kita akan memiliki privilege ataupun suatu kelebihan tersendiri gitu. Bisa membaca hal apapun sih sebenarnya. Dan rata-rata penulis fiksi itu nggak hanya literaturnya nggak hanya sebatas membaca karya yang teks, tapi non teks juga sangat-sangat tajam seperti pendengaran, kemudian intuisi lain. Karena sangat nihil ya kalau semisal literatur ataupun karya-karya hanya sebatas diartikan teks. Karena semua pengarang, semua penulis fiksi tidak hanya cerpen sih, puisi, prosa, pastinya intuisinya sangat-sangat tajam. Samen tahu sendiri banyak penulis seperti Pak Sapardi, kemudian Pak Joko Pinurbo, Gus Mus, kemudian Mbah Nun itu kan beliau adalah sastrawan yang memiliki puisi-puisi yang sangat tajam, dan itu memang tidak bisa dipelajari 1 hari, 2 hari, 1 tahun, 2 tahun, tapi meditasi yang sangat-sangat lama, dan itu sebenarnya bisa dikembangkan dan bisa dilatih kalau benar-benar mau untuk dilatih. Gus mungkin kasih kata-kata closing Gus. Kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi. Oke. Sebentar nih ya. Oke Gus. Oke. Jadi teman-teman di sini, saya pribadi terima kasih karena telah mengikuti kegiatan ini. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat. Closing statement apa ya? Ya pokoknya
kita usahakan ya, bersyukur untuk saat ini pokoknya bersyukurlah kita bisa kasarannya ya, paling kasar bahasa kasarnya itu masih hidup, karena di luar sana banyak ya, kita nggak bisa menepis gejolak-gejolak yang kita dapatkan entah dari media atau berita-berita yang sangat deras, dan mungkin paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah hanya bersyukur. Itu pun juga pastinya macam-macam. Pokoknya jangan lupa bersyukur lah intinya. Kita bisa berkumpul ini pun sangat alhamdulillah ya, karena di luar sana banyak sekali teman-teman kita yang ingin kuliah ingin sekolah tapi nggak ada fasilitas ataupun alat untuk mencapai ke sana. Jadi kita juga bisa mengimplementasikan atau mengungkapkan rasa syukur kita dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat, apapun, nggak hanya menulis, bertemu dengan orang, saling sharing dan berdiskusi, itu pun juga bentuk rasa syukur kita mengisi waktu-waktu yang mungkin saat ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Itu sih dari saya pribadi. Mungkin ada juga sepatah dua kata dari Bu Direktur kita untuk kegiatan sore hari ini, karena setelah ini kan kita juga lewat ataupun lanjut di WA atau gimana bisa diberi sepatah dua kata dari Bu Dir. Itu dari saya, mungkin maaf bila ada kata-kata ataupun kalimat yang kurang baik, kurang halus, kurang berkenan di hati teman-teman. Selebihnya langsung nanti bisa ditutup dan diserahkan ke Bu Direktur. Ya, terima kasih Gus. Dari Ning Palupi mungkin ada tambahan. Oke. Terima kasih waktunya. Terima kasih buat Gus Izudin yang sore hari ini alhamdulillah sudah menyampaikan pengalaman-pengalamannya gitu mengenai menulis, khususnya menulis cerpen. Untuk teman-teman yang masih ada di Google Meet ini, memang menulis itu butuh sebuah proses. Gak ada yang namanya kita belajar menulis langsung instan jadi bagus, langsung jadi terkenal, nggak mungkin. Langsung karya kita langsung di publish di mana-mana, nggak mungkin, karena itu butuh sebuah proses gitu. Yang mana proses itu juga kita mulai dengan menulis. Jadi sekali lagi saya tekankan, jangan takut untuk mulai menulis, jangan pikirkan, oh nanti tulisan aku jelek, tulisan aku nggak banyak pembacanya gitu. Oleh karena itu jangan berpikiran negatif dulu gitu. Berpikirlah yang positif-positif. Di luar sana kan juga banyak toh ya akun-akun gosip, buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab, yang mana banyak menuliskan hal-hal yang tidak baik gitu. Kita seharusnya tidak boleh kalah dengan itu. Karena apa? Yang kita tulis itu adalah hal yang baik. Yang kita tulis adalah hal yang bermanfaat. Mungkin itu saja dari saya. Bagi mahasiswa UIN Malang yang berminat bergabung di LKP2M, monggo, pendaftarannya masih dibuka hingga tanggal 30 September 2020. Terima kasih Ning, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Ning Palupi. Ya, sampai juga di penghujung acara. Alhamdulillah materi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Ada sedikit kesimpulan dari yang saya tulis.
Sastra merupakan sebuah ekspresi fakta artistik dan imajinatif sebagai manifestasi dari kehidupan manusia melalui bahasa yang berperan sebagai media serta dengan efek positif dalam kehidupan manusia. Kemudian sastra juga bisa berupa prosa, cerpen, hikayat, puisi, drama, pantun. Kemudian untuk penilaian yang kemudian yang menjadi penilaian utama dalam sebuah cerpen itu adalah kaidah kepenulisannya, karena kaidah kepenulisan cerpen dengan karya ilmiah itu berbeda dan penilaian lainnya itu bersifat subjektif. Begitu kira-kira kurang lebih. Saya dari moderator, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita meninggalkan Google Meet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.